البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: دعوة أهل السنة تحذر من التمذهب والتحزب. Dakwah ahlu sunnah memperingatkan manusia dari fanatisme madhab dan berkelompok-kelompok. Karakter hizbiyah yang terbesar adalah asobiyah, yaitu fanatisme. Wa ahlu sunnah la yata'assabuna li madhabin minal mazahib. Ahlu sunnah tidak fanatik kepada salah satu madhab. Li'annahum ya'taqiduna anna hadhil mazahiba bid'ah. Karena mereka meyakini bahwasanya mazhab-mazhab ini adalah bid'ah. Baik, kalau memang 4 imam itu lebih layak untuk diikuti, maka di mana imam-imam yang lain? Mazhab Tsauri misalkan, ternyata Tsauri tidak membuat mazhab, apalagi yang di atasnya lagi seperti Al-Hasan Al-Basri ataupun Sa'id bin Al-Musayyab dan sebagainya. Apalagi yang lebih atas lagi, Khulafaur Rasyidin. Enggak ada istilah pembentukan mazhab khusus, mazhab Abu Bakar, mazhab Umar dan sebagainya. Maka itu adalah bid'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Terang-terangan beliau mengatakan ini adalah bid'ah. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid fi Ahkamit Taqlid. Beliau mengatakan ini adalah bid'ah yang syani'ah. Bid'ah yang sangat buruk. Syani'ah. Lam tahdus illa ba'dal qurunil mufaddalah. Tidak terbentuk, tidak terjadi kecuali setelah berlalunya qurunul mufaddalah. Memang 4 imam mazhab itu semuanya adalah apa? Dari kalangan salaf, tetapi terbentuknya fanatisme mazhab terjadinya adalah setelah itu. Wallahu ta'ala yaqul wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Allah Ta'ala berfirman, apapun perselisihan yang kalian alami di dalam suatu perkara, maka hukumnya itu diserahkan kepada Allah. Ini di dalam usul fikih, ini adalah apa? Insya ala suratil khabar. Ini bentuknya ini adalah perintah, walaupun bentuknya adalah berita. Dan itu lebih kuat daripada apa? Perintah. Fahukmuhu ilallah, yaitu maksudnya adalah kembalikan hukumnya kepada Allah. Bentuknya berita, tetapi yang diinginkan adalah insya, yaitu apa? Adanya suatu tuntutan. Wa yaqulu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala berfirman, kemudian apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikan perkara tadi kepada Allah dan Rasul apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan kembalikan kepada orang yang tidak maksum sesuai dengan rasio dia sendiri. Tapi banyak bertanya kepada ulama sambil dilihat bagaimana hujjah para ulama tadi, bukan untuk mengekor. Wa hadhil madzahibu farraqat bainal muslimin wa shattatat syamlahum. Mazhab-mazhab ini telah memecah belah kaum muslimin dan mencerai-beraikan persatuan mereka, padahal mengajak untuk bersatu. Wallahu yaqulu muhadziran min tilka tafriqah. Kalau di sini polanya berarti apa? Tafarruqah. Kalau tafriqah itu apa? Pemecah belahan, tapi tafarruq yaitu apa? Perpecahan. Berarti min tilka tafarruqah. Allah berfirman dalam keadaan memperingatkan dari perpecahan semacam itu, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan jangan kalian menjadi seperti kaum musyrikin. Dilarang tasabuh. Berarti apa? Mazhabiyah ini juga bagian dari tasabuh. Dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'.
orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka itu berkelompok-kelompok, engkau bukan dari mereka sedikit pun. Ternyata apa? Allah menjadikan Rasul berlepas diri dari kelompok-kelompok tadi, walaupun mereka mengaku cinta pada Rasul. Innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Urusan mereka itu hanyalah kembalinya kepada Allah. Maka tidak mungkin mereka menipu Allah. Kalau kembalinya kepada hakim, sembarang hakim, maka hakim bisa ditipu, bisa disuap. Tapi kalau kembalinya kepada Allah, maka tidak ada yang mampu untuk melarikan diri dan menyembunyikan diri. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang dulu mereka perbuat. Fa ahlu sunnati la yurabbituna an-nasa bi madhhabin muayyan. Maka ahlu sunnah tidak mengikatkan manusia kepada madhab tertentu. Madhab yang disebutkan dari kalangan orang yang tidak maksum itu. Innama yurabbitun, pakai tok ya, bukan kaf. Innama yurabbituna an-nasa bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanyalah mengikatkan manusia kepada kitabullah azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watu ahli sunnati tuhadziru aidan minat tahazzub. Dakwah ahli sunnah juga memperingatkan dari pengelompokan-pengelompokan. Usaha membuat kelompok sendiri-sendiri. Li'anal hizbiyyata baghidatun fiha adrar. Karena hizbiyah itu sangat dibenci. Di dalamnya ada bahaya-bahaya atau kerugian-kerugian. Minha tafriqatul muslimin. Nah ini baru apa? Tafriqah. Kalau tadi tafarruqah. Di antaranya adalah yaitu pencerai-beraian kaum muslimin, wa tamziqul muslimin, dan ini sama, yaitu apa? Merobek barisan kaum muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ini adalah agama kalian, yaitu agama yang satu. Jangan memecah belah agama kalian. Ini menurut tafsir pertama. Ummah maksudnya adalah millah. Dan aku adalah Rabb kalian. Rabb kalian satu. Yang berhak membuat peraturan hanya satu, yaitu aku. Berarti apa? Jangan ikut mazhab tertentu dari orang-orang yang tidak maksum itu. Inilah maknanya. Fa'budun, maka sembahlah aku. Jangan menyembah yang lain. Hulu kepada orang yang tidak maksum. Karena taat kepada yang tidak maksum di dalam perkara yang menyelisih kebenaran, maka ini hakikatnya adalah apa? Adalah suatu jenis kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah musyrikun. Kenapa? Syirik di dalam ketaatan, syirkut ta'at. Taat di dalam perkara yang maksiat. Yang Allah menganggap orang yang melakukan itu telah menjadikan ulama dan pendeta-pendeta mereka itu sebagai rob-rob selain Allah. Baik, maka dilarang yang namanya apa? Madhabiyah, juga dilarang yang namanya asabiyah dan yaitu hizbiyah. Kalau bukan kelompoknya tidak diikuti, kalau bukan pemimpinnya maka tidak didengarkan nasihat dan seterusnya. Seperti kebiasaan Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Atau apa? Jamaah tabligh juga. Fahadhil ummah wahidah. Baik. Zahirnya Syekhuna Hafizahullah Ta'ala merajihkan tafsir yang kedua. Wallahu alam. Mungkin ini, mungkin itu, dua-duanya mungkin. Tafsir yang pertama, ummah maknanya adalah millah. Tafsir yang kedua, ummah adalah apa? Jama'atun minan nas, yaitu umat. Yaitu kalian adalah satu umat. Untuk apa kalian bercerai-berai? Maka umat ini adalah satu umat. Kitabuha wahid. Kitab umat ini sama. Qiblatuha wahidah. Kiblatnya juga sama. Wa nabiyuha wa rasuluha wahid. Nabinya dan Rasulnya itu juga sama, tidak ada perbedaan. Lakinnal hizbiyata ja'alathum syadara madar. Akan tetapi hizbiyah itu yang menjadikan mereka itu tercerai-berai kemana-mana. Jangan syadara wa madaro, tapi wawunya hilang. Syadara madar. Memang ini adalah apa? Dia mansub ala fathil juz'ain. Syadara madaro, syadara madar. Wa min adraril hizbiyah, termasuk dari bahaya hizbiyah, adamul adli wal insaf. Tidak mau bersikap adil dan objektif. Sama ya, insaf, pertengahan, adil. Fama fil hizbiyati adilun abada. Tidak ada keadilan di dalam hizbiyah selamanya atau sama sekali. Kalau bukan dari kelompoknya maka ucapan itu tidak diterima. Kalau bukan dari kelompoknya maka apa? Orangnya ditolak.
Walaupun apa orangnya adalah kalimatnya betul, walaupun orangnya adalah orang yang ikut dalil. Ini adalah penyakit hizbiyah, menolak seseorang semata-mata ini kelompok saya atau bukan. Bukan dilihat kalamnya betul atau tidak, dia ini orang yang akidahnya lurus atau tidak. Wa min adraril hizbiyah annal hizbiyyin yaquluna lin-nas tafarraqu. Termasuk dari bahayanya hizbiyah adalah para hizbiyun itu berkata kepada orang-orang, tercerai-berailah kalian itu, hendaknya kalian bercerai-berai. Ini kalam apa itu? Ini bilhal. Tentunya apa? Para hizbiyun nggak akan mengatakan ke orang-orang kalian bercerai-berai saja, enggak. Tapi ini adalah apa? Keadaannya seakan-akan seperti itu. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, yaitu kalian semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Menurut salah satu penafsiran, 'udwan. Baik. Wa min adraril hizbiyah anna fiha ilgha al-wala'i wal bara'is sahih. Termasuk dari bahaya hizbiyah adalah di dalamnya ada pembatalan loyalitas dan al-wala, cinta dan loyalitas, al-bara' yaitu pemutusan hubungan dan kebencian yang benar. Tidak lagi cinta itu diberikan kepada orang yang agamanya lurus, tetapi apa? Diberikan kepada orang yang memang satu kelompok dengan dirinya. Dan tidak lagi kebencian itu diberikan kepada orang yang akidahnya rusak. Tetapi yang penting orang ini bukan kelompok saya, maka saya harus berlepas diri dari dia. Ini adalah hizbiyah. Wa min adraril hizbiyah annaha tamsakhus syakhs. Termasuk dari bahayanya hizbiyah adalah dia itu merusak seseorang. Merusak dari apa? Dari asalnya yang sudah sangat bagus seringkali. Fa'idha tahazzaba la tajidu indahu muru'atan wala syahamah. Kalau orang itu telah menjadi seorang hizbi, memang dia sudah mengelompok, engkau tidak mendapatkan dia itu memiliki suatu muru'ah, yaitu suatu kehormatan. Sering dilihat dari sisi apa? Dia jadi apa? Tidak malu untuk meminta-minta. Wala syahamah. Syahamah adalah keperwiraan. Tidak malu untuk menghinakan diri, menempuh cara-cara kotor. Untuk apa? Mengalahkan orang yang dianggap sebagai lawan dia. Seperti yang terjadi di Lahad dan juga di tempat-tempat lain di Yaman. Yaitu apa? Mereka dengan cara kotor, dengan cara menyuap orang-orang yang di Kementerian Wakaf. Mereka tujuannya adalah untuk merebut masjid-masjid milik teman kita Ahlus Sunnah. Teman kita yang mewakafkan, tahu-tahu apa? Orang-orang hizbiyun pengikutnya siapa itu? Abdul Ghafur Al-Lahji. Menyuap kementerian untuk apa? Untuk namanya dirubah, nama pengelolanya dan seterusnya itu. Sehingga menjadi milik dia dan kelompok dia, Hizbul Jadid. Ini adalah apa? Betul-betul nggak punya keperwiraan, sampai rela memakai cara kotor semacam itu. Wala adaban ma'al ulama. Engkau tidak mendapatkan dia punya adab bersama para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Mufti Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Walaupun apa, si alim tadi betul-betul ilmunya luar biasa, akidahnya bagus dan seterusnya, walaupun si alim itu guru dia sendiri. Tapi apa, karena si alim ini tidak ikut kelompok dia, maka nama orang alim ini akan dijatuhkan tanpa ada adab. Wa rahimallahu syekh alladzi kana katsiran ma yuhadziru minal hizbiyah. Semoga Allah merahmati syekh, yaitu Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau sering kali memperingatkan dari bahayanya pengelompokan. Wa kunna nasma'uhu yaqul al-hizbiyatu massahah. Kami sering mendengar beliau mengatakan hizbiyah itu merusak. Farubba syakhsin kana hafidhan lil Qur'an. Terkadang seseorang itu adalah sudah menjadi penghafal Quran. Fa idza tahazzaba musih. Kalau dia sudah masuk kepada hizbiyah maka dia akan rusak. Wa sara mukhazzinan. Akhirnya apa? Dia jadi mukhazzin. Ini istilah di Yaman ya, yaitu apa? Suka makan kot, makan ganja itu. Mutafanninan yusyahidul aflam, yaitu menjadi ahli seni, suka menonton film. Allahul musta'an. Baik.
Wal hizbiyatu sunnatun min sunanil jahiliyah. Hizbiyah adalah suatu sunnah dari sunnah-sunnah jahiliyah. Qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan bahkan kami mengikuti, akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan. Nenek moyang kami ada di atasnya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak memikirkan dan tidak mendapatkan hidayah? Wa qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ini juga sudah kita lewati ya, untuk dipersingkat enggak perlu diterjemah lagi. Wal hizbiyatu tulghi fadlal afadil. Hizbiyah itu membatalkan keutamaan orang yang memiliki keutamaan. Tokoh-tokoh utama, dikarenakan bukan kelompok dia, maka apa? Orang yang baik tadi nilainya jadi jatuh. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala di dalam kitab beliau Adrarul Hizbiyah. Wallahu subhanahu yaqul ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu firman, wahai manusia semua, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, untuk kalian saling mengenal. Syu'ub ini adalah apa? Suku dari kalangan orang-orang Ajam. Kalau qabail ini suku-suku dari kalangan apa? Orang Arab. Menurut salah satu penafsiran. Tujuannya adalah agar kalian saling mengenal. Yaitu apa? Nisbatnya kemana? Apakah dia As-Sulami atau As-Suudi, ataukah mungkin dia Al-Amudi dan yang semacam itu. Sehingga diketahui, mungkin namanya sama tetapi apa? Nisbatnya tidak sama. Jadi tujuannya sekedar untuk apa? Agar orang menjadi saling mengenal, bukan untuk fanatik kepada suku bangsanya atau fanatik kepada kabilahnya dan seperti itu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kemuliaan dinilai dari ketakwaan, bukan dilihat dari orang ini dari kelompok mana, tapi lihat dia bertakwa atau tidak. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu, lagi Maha sempurna, khabir, yaitu khibrahnya, kemahirannya. Walaisa inna akramakum indallah al-hizbul fulani. Bukan Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah partai ini. Hizib artinya partai. Au man tahazzab, atau orang yang berkelompok. Walakinna akramakum indallahi atqakum. Akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hizbiyah ada dua, hizbiyah yang wadihah zahirah dan hizbiyah yang mughallafah. Hizbiyah yang wadihah adalah partai-partai itu, partai-partai politik. Hizib artinya partai. Baik, adapun yang mughallafah adalah orang yang tidak mengakui dirinya adalah memiliki kelompok, tetapi perbuatan-perbuatannya menunjukkan dia itu ada di atas apa itu arkanul hizbiyah yang 3 atau yang lebih itu. Polanya adalah seperti pola orang-orang kepartean, cara berpikirnya dan cara bersikapnya. Wal khulasah, kesimpulannya, annal hizbiyata fiha khuturatun 'alal muslimin. Bahwasanya hizbiyah itu memiliki bahaya terhadap kaum muslimin. Wa ma dakhalat 'alal muslimina illa bi takhtitin min a'daihim. Dan tidaklah hizbiyah itu memasuki wilayah kaum muslimin, memasuki pemikiran kaum muslimin kecuali dengan takhtit. Takhtit yaitu apa? Yaitu strategi, garis-garis yang telah dirancang. Strategi dan rancangan dari musuh-musuh mereka, li'id'afil muslimin, untuk melemahkan kaum muslimin, wa ifsalihim, dan untuk membuat mereka itu menjadi gagal. Karena apa? Sudah tercerai-berai.
Seperti disebutkan di dalam sebagian buku itu di New York, kaum muslimin mereka memiliki Memiliki 50 jam'iyat. Masing-masing jam'iyat tidak akur. Mereka saling bermusuhan satu sama lain karena Oh, ini bukan kelompok saya. Memang Hizbiyah masuk di dalamnya adalah jam'iyat itu. Itu pengelompokan yang jelas. Dan juga disebutkan oleh Ahmad Syihhi ketika dia dulu mengikuti Ikhwanul Muslimin, memang termasuk karakter Ikhwanul Muslimin seperti itu. Banyak membuat jam'iyat, membuat yayasan-yayasan. Nah, nanti kalau cuaca sesuai, kalau iklimnya menunjukkan pemerintah membolehkan untuk memperbanyak partai, maka jam'iyat itu berubah menjadi partai. Karena orangnya sudah terbiasa dengan organisasi ini dan itu, pengaturan ini dan itu, keseragaman ini dan itu, sehingga untuk menyeragamkan langkah di dalam suatu kepartaian, dalam merebut kursi, mereka sudah biasa. Jadi memang polanya adalah dari jam'iyat, dan jam'iyat hakikatnya adalah pemerintahan kecil di dalam sebuah negara, itu jam'iyat. Baik, dan ini hakikatnya adalah mencerai-beraikan kaum muslimin lagi. Baik, wallahu ta'ala yaqul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan jangan kalian saling berselisih, tanaza'u yaitu bertengkar. Fatafshalu sehingga kalian menjadi gentar kepada musuh tampak besar sementara kita sendiri sudah pecah, kita sudah sedikit pecah-pecah lagi. Ini Allah Ta'ala yang melarang, bukan hanya orang tua melarang, Allah yang melarang. Dan hilanglah kekuatan kalian, rihukum, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah akan menyertai, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dakwatu ahli sunnah tuhadziru minat tasabbuhi bil kuffar wa minal ghazw. Apa ini ya? Seandainya di bawahnya disebut bagus ghazwul fikri. Tapi nanti di baris-baris setelahnya ini kalimatnya kurang. Wa minal ghazwil fikri. Dakwah ahlu sunnah memperingatkan manusia dari penyerupaan dengan orang-orang kafir dan dari bahayanya perang pemikiran. Wa tuhadzirun nasa minat tasabbuhi bil kuffar. Ahlu sunnah wal jamaah memperingatkan manusia dari tasabbuh dengan orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir. Tasabbuh wazan tafa'ul, tolabus syibh. Ingin selalu ingin tampak sama dengan orang yang dianggap lebih modern itu. Wa min qabuli mukhattatatihim, memperingatkan manusia jangan sampai menerima strategi-strategi dari orang kafir. Tampaknya bagus, tapi di balik itu untuk melemahkan kita sebenarnya. Wa turuqihimus syaitaniyah, dan jalan-jalan mereka yang bersifat kesetanan, jalan orang-orang kafir itu. Allati adkhaluha alal muslimin, yang mereka memang memasukkan pemikiran-pemikiran tadi dan strategi serta rancangan mereka itu kepada kaum muslimin, bukan untuk keuntungan muslimin. Fa inna Allah Ta'ala yaqul wa lan tarda anka yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridha kepada dirimu sampai engkau mengikuti agama mereka. Fa fi hadhil ayati yukhbirullahu anna yahuda wan nasara lan yardau 'anil muslimin. Maka di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Yahudi dan Nasara itu tidak ridha kepada kaum muslimin hatta yatashabbahu bihim. Ini harusnya pakai hak ya. Sampai kaum muslimin itu menyerupakan diri dengan orang-orang tadi itu, orang Yahudi dan Nasara. Wa ya'malu mislama ya'malun, dan berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Wa qad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari yang seperti itu. Faqal, beliau bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Sebutkan dalam catatan kaki, Sahahu Al-Albani. Baik, dia memang sahih. Syekhul Islam mengatakan sanaduhu jayyid. Di dalam kitab Iqtidha. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi la tablughanna sunana man kana qablakum. Baik, kita ikuti lafaz yang di sini.
Nabi SAW mengabarkan dengan sabda beliau, pasti kalian akan sampai kepada jalan-jalan dari orang-orang yang sebelum kalian. Yaitu, kalian banyak yang tidak setia dengan siratal mustaqim. Kalian ingin kembali ke sirat yang maghdubi alaihim, ataupun apa? Jalan orang yang dimurkai, ataupun sabil orang yang tersesat itu. Bukan sirat, tapi sabil. Baik, hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltumuh. Sampai kalaupun orang-orang kafir tadi itu mereka memasuki liang biawak, ini kalau kita baca secara mudah, yang betul bab bukan biawak dia vegetarian, herbivore, pemakan sayur-sayur aja dia. Sementara kalau biawak dia adalah pemakan daging. Tapi ini memang masih dalam satu kerajaan, dari sisi spesiesnya masih berdekatan. Niscaya kalian akan masuk ke dalamnya, ikut-ikutan dengan orang kafir, walaupun masuk ke lubang yang kecil, lubang bab kecil. Kecuali kalau babnya besar, tapi rata-rata yang dijual di Yaman kecil. Tapi karena pernah dikasih tahu ada yang besar, ditunjukkan potretnya oleh orang, namanya orang Badui, dia potret, tangannya kuat, angkat satu, padahal besarnya seperti buaya. Ada yang sebesar itu, jelas kalau itu lubangnya besar ya. Tapi itu jarang, yang sebesar itu jarang. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wan Nasara qala faman. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah orang-orang tadi adalah Yahudi dan Nasara? Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka yang akan kalian tiru itu? Rata-rata adalah itu. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari. Wa tuhadzirun nasa minal ghazwil fikri. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingatkan manusia dari perang pemikiran. Ini menunjukkan kita, walaupun kita sibuk masalah akidah, sibuk masalah lughah dan lain-lain, kita juga jangan lupa untuk memperingatkan kaum muslimin dari langkah-langkah kristenisasi dan sebagainya. Dan itu adalah peringatan, sebagaimana Rasulullah pun memperingatkan yang seperti itu. Alhamdulillah, buku semacam itu telah ditulis. Karena ini adalah penting, semuanya penting. Kal hizbiyatil lati tu'tabaru mustawradatan min a'da'il Islam. Contoh perang pemikiran adalah kepartean yang dia itu teranggap mustawradah, yaitu diimpor dari musuh-musuh Islam. Ya, kalau kita ikut ajaran Khulafaur Rasyidin, ajaran Rasulullah, ajaran Khulafaur Rasyidin, dan juga raja-raja Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, nggak ada kepartean. Nggak perlu suami jadi pecah dengan istrinya karena ini milih partai merah, yang itu milih partai hijau, akhirnya pecah, atau anak dengan bapak jadi bermusuhan dan seterusnya. Baik, litamzikil muslimin, untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, walija'lihim ahzaban wa syi'a, untuk menjadikan mereka itu berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan, wali'it'afi quwwatihim, untuk melemahkan kekuatan mereka. Wallahu qad hazzara minat tanazu', sementara Allah telah memperingatkan dari pertengkaran. Faqal wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Allah berfirman, janganlah kalian saling bertengkar sehingga kalian menjadi gentar sendiri dan hilanglah kekuatan kalian. Wa minal ghazwil fikri alladhi dakhala 'alal muslimin ad-dushus. Dan termasuk dari perang pemikiran yang memasuki kaum muslimin adalah dushus. Dushus yaitu parabola atau yang semacam itu. Itu dulu, kalau sekarang lebih lebih susah lagi, handphone itu lebih ringan, nggak perlu kita bawa wajan besar macam itu kemana-mana itu. Sekarang cukup handphone. Wahwal basul mubashir, yaitu penyebaran informasi secara langsung, tidak perlu lewat TVRI, tidak perlu disaring oleh RRI ya, di zaman dulu. Kalau antena parabola cepat langsung tanpa ada saringan. Sekarang lebih cepat lagi. Allahumma shalli. Wa televisiun, dan televisi, allati fiha minal bala'i ma Allahu bihi alim, yang di dalamnya ada bencana yang sampai hanya Allah yang tahu. Kita alhamdulillah, yaitu kaum muslimin sebenarnya tahu bahayanya ini. Banyak orang merasa pening, kenapa anak-anak jadi tidak lagi ikut moral Pancasila, padahal di sekolah disuruh hafalan. Oh iya, karena ternyata di sekolah diajar moral Pancasila, tetapi sampai di rumah sudah diajar oleh televisi dan lain-lain dengan ajaran yang sesat dari barat ataupun timur. Baik, kalau musalsalat, contoh kerusakannya adalah kalau musalsalat, yaitu drama seri musalsal.
Wal masrahiyat, yaitu bioskop-bioskop. Al-ma'i'ah, yaitu yang bersikap ma'i', yaitu cair. Tidak menjadikan orang itu jadi kokoh, tapi orang jadi lembek. Wa asritatil kaset, ini beliau nulis di zaman beliau, di zaman beberapa tahun yang lalu itu. Dan pita-pita kaset, asritah itu pita, kaset-kaset. Bisautil mutribin wal mutribat, dengan suara lelaki yang mendayu-dayu dan perempuan yang mendayu-dayu. Suara yang membuat orang jadi terlena. Ma'udzubillah. Wa asritatil video, dan kaset video. Allati afsadat abna'a wa banatil muslimin, yang merusak anak-anak lelaki dan perempuan kaum muslimin. Ini zaman dulu, sebelum digital. Sekarang sudah digital, lebih berat. Allahul musta'an. Wa minal ghazwil fikri alladhi yuhadziru minha ahlus sunnah ad-demokratiyah. Termasuk dari perang pemikiran yang diperingatkan oleh ahlus sunnah wal jamaah adalah demokrasi, yaitu kekuasaan di tangan rakyat. Kalau rakyatnya jahil, maka yang timbul adalah kerusakan. Kalau rakyat alim, nggak perlu demokrasi. Suka lihat hukum Al-Quran wa Sunnah macam apa. Tidak perlu cari suara terbanyak. Allati hiya hukmu sya'bi nafsihi binafsih, yaitu masyarakat atau suatu bangsa menghukumi diri mereka sendiri dengan keinginan mereka sendiri. Makanya masing-masing jadi lain-lain, masing-masing bangsa, karena tidak ikut wahyu. Bangsa yang ini memandang untuk kami yang sesuai adalah pergi kemana-mana cukup pakai bikini, nggak perlu pakai jilbab. Sudah, jadi undang-undangnya membolehkan yang seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini adalah kerusakan. Wallahu ta'ala yaqul inil hukmu illa lillah. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan ini adalah Al-Quran, bukan hanya slogannya Khawarij, ini Al-Quran. Tapi bukan berarti orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti langsung dikafirkan seperti sikap para Khawarij. Tapi itu diperinci. Wa yaqulu subhanahu am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Allah yang Maha Suci berfirman, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Wa demokratiyah laisat minal Islam. Demokrasi itu bukan dari Islam, jelas sesuai namanya, dia dari Yunani. Balil Islam bari'un minha. Bahkan Islam berlepas diri dari itu. Li'anna madmunaha al-ahdu bil kasrah. Karena kandungannya adalah mengambil suara yang terbanyak. Dan jarang sekali terbukti di parlemen-parlemen itu yang dinamakan musyawarah mufakat, prakteknya itu sangat jarang. Yang bisa dikatakan 90 sekian persen selalu terjadi adalah voting. Pemilihan dengan suara yang terbanyak. Kenapa? Karena masing-masing orang pemikirannya lain-lain, ro'yunya lain-lain, karena tidak mau ikut dalil. Sehingga bagaimana akan terbentuk mufakat, yang ada adalah harus voting, cari suara terbanyak. Itu yang selalu terjadi. Baik. Wal hukmu lil aghlabiyah. Dan kandungan dari demokrasi adalah hukum itu diserahkan kepada suara mayoritas. Sementara kita tahu di seluruh dunia ini mayoritas bukan mayoritas adalah muslimin. Di dunia ini, di negara kita bukan mayoritasnya adalah ulama. Belum tentu dalam satu pulau ada ulama. Baik. Wallahu subhanahu yaqulu fi dhammil kasrah wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Allah Subhanahu berfirman di dalam mencela jumlah yang banyak semata-mata jumlah. Dan kebanyakan manusia itu walaupun engkau ingin mereka mendapatkan hidayah menjadi seorang mukmin, kebanyakan mereka bukan orang mukmin. Bagaimana mereka akan taat pada Allah kalau mayoritasnya bukan mukmin? Wa yaqulu subhanahu wa in qati aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau menaati kebanyakan orang yang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Apa ini? Man fil ardi, apakah maksudnya mereka di dalam perut bumi atau apa ini? Fi di sini apa ini? Jelas di sini Allah. Bahkan orang-orang Asy'ariyah ketika menerjemahkan ayat ini mengatakan yang di atas permukaan bumi. Jadi mereka sendiri tahu fi sering artinya adalah Allah. Kenapa untuk Allah mereka tidak mengakui fi artinya Allah? Baik. Wa yaqulu subhanahu wa qalilum min ibadiyas syakur.
Sedikit sekali dari para hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya kalau mendapatkan nikmat atau panennya berhasil, akan apa? Nanggap wayang atau nanggap band ini, nanggap konser dan seterusnya. Jarang yang bersyukur. Maka bagaimana hukum diserahkan kepada orang macam itu? Wa yaqulu ta'ala walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Ta'ala berfirman, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kalau tidak tahu kemaslahatan sendiri, tidak tahu hukum Allah dan seterusnya, bagaimana mereka akan mencapai kemaslahatan yang diinginkan? Yang timbul adalah apa? Ya, 1 juta bencana dan sampai sekarang masih terancam terus. Wa demokratiyah min mabadi'iha annal muslima wal kafira sawa. Demokrasi itu termasuk dari prinsipnya adalah Islam dan kafir itu sama. Ya, suara kita disamakan dengan suara orang yang menyembah selain Allah. Suara orang yang makan dengan makanan yang baik-baik disamakan dengan suara orang yang merusak akalnya dengan apa? Memakan khinzir, memakan yaitu babi atau memakan anjing dan sebagainya. Dan ini buruk, bagaimana kita disamakan dengan mereka? Sementara mereka sendiri tidak rela untuk apa? Disamakan antara seorang profesor dengan apa? Seorang tukang becak. Mereka nggak rela itu. Tapi kenapa dalam demokrasi mereka memaksakan Islam dan non-Islam harus sama lah? Padahal mereka nggak rela disamakan antara apa? Orang yang belajar sampai tingkat profesor disamakan dengan apa? Petani yang sama sekali nggak pernah belajar. Mereka akan merasa nggak boleh sama. Saya sudah susah payah belajar. Baik. Jadi hakikatnya mereka sendiri telah membantah demokrasi seperti di dalam hati mereka. Baik. Ini karena beliau membahas ini ya kita jadi membahas ini. Wasaliha wal fasik sawa. Orang saleh dan orang fasik dianggap sama, suaranya sama. Orang yang rajin sholat dengan orang yang tidak pernah sholat bahkan rajin datang ke kompleks-kompleks itu dianggap sama. Na'udzubillah. Siapa yang rela hatinya disamakan seperti itu? Siapa yang hatinya rela kalau dia masih berakal? Wallahu yaqul afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allah berfirman, apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang yang jahat? Mujrimin di sini maksudnya adalah apa? Orang-orang kafir yang ijramnya adalah ijram akbar. Jelas tidak sama. Ini adalah soal ingkari. Tidak mungkin disamakan. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian? Bagaimana kalian menghukumi? Ini hasil hukum kalau apa diserahkan kepada orang jahil. Menyamakan sesuatu yang sangat tidak sama. Wa yaqulu ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah Ta'ala berfirman, apakah orang mukmin itu sama dengan orang yang fasik? Tidak sama. Jelas tidak sama. Orang tua pun enggak rela untuk apa? Menyamakan anaknya yang soleh dengan anaknya yang rajin keluar masuk bui, keluar masuk penjara. Jelas tidak sama di hati dia. Tidak sama juga perlakuannya. Wa demokratiyah taj'alul mar'ata wa rajula sawa. Demokrasi menjadikan lelaki dan perempuan sama sederajat, emansipasi dan sebagainya. Tetap apa? Wanita itu punya hak, tetapi jangan apa sampai berlebihan sehingga disamakan. Dari sisi domirnya aja nggak sama. Ini uskut, yang itu uskuti, jelas nggak sama. Yang ini anta, yang ini adalah anti, jelas tidak sama. Dari sisi domir aja kita nggak mau dikatakan yarhamukillah. Kita akan bilang, saya laki-laki lah. Nah, itu aja orang nggak mau disamakan. Sekitar domir. Nanti apa? Kalau sudah sangat sama, kita disuruh kita yang menyusui anak nanti. Baik, wallahu ta'ala yaqul, masing-masing ada tugas dan masing-masing sudah disiapkan pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Tanpa apa? Saling mendolimi. Wallahu ta'ala yaqul wa laysa dzakaru kal unsa. Allah Ta'ala berfirman menukilkan istri Imran, dan laki-laki itu tidaklah seperti perempuan. Ini pembahasan ini tadi, wa min mafasidid demokratiyah, termasuk kerusakan demokrasi adalah anna syahadatal mar'ati ka syahadatir rajul. Bahwasanya persaksian wanita itu sama dengan persaksian laki-laki. Secara umum adalah apa? Tidak sama. Harusnya. Wallahu ta'ala yaqul fi sya'ni syahadah, Allah Ta'ala berfirman di dalam masalah persaksian, fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau kedua saksi tadi bukan berupa lelaki, karena memang mungkin tidak ada dua, maka persaksiannya adalah satu laki-laki dan dua perempuan dari kalangan orang-orang yang kalian ridhoi, dari kalangan para saksi. Para saksi mungkin banyak, tapi saksi yang
terpenuhi syarat-syaratnya itu perlu apa? Perlu diseleksi. Antadilla ihdahuma, yaitu boleh jadi salah satu dari wanita itu tadilla ini adalah mu'annas. Ada yang lupa, tadilla di sini bukan tersesat tapi lupa. Fatudzakkira ihdahumal ukhra. Maka wanita yang satunya mengingatkan wanita yang lain. Ini menunjukkan apa? Hafalan laki-laki itu apa? Terhadap suatu persaksian itu lebih kuat daripada hafalan perempuan. Dan ini terkadang dibantah oleh apa? Oleh sebagian orang. Karena di sekolah-sekolah yang ranking 1 justru mungkin perempuan. Atau mampu bersaing dengan apa? Mampu mengalahkan kebanyakan laki-laki walaupun bukan ranking 1. Tetapi itu dalam masalah hitung-hitungan. Adapun dalam masalah persaksian yang memerlukan apa itu? Kuatnya analisa, juga kuatnya keteguhan hati di dalam bersaksi, di dalam melihat suatu perkara, suatu kasus, maka tetap laki-laki itu lebih apa? Lebih tegar. Jadi masalahnya bukan sekedar menghafal suatu rumus atau menghitung. Baik, wa demokratiyah ta'khudhu bil kasrah. Demokrasi itu mengambil suara yang terbanyak. Dan termasuk yang disebutkan di dalam Ghazul Fikri adalah apa? Yang di Mesir itu, paus yang di Mesir, Anda lupa yang mati beberapa tahun yang lalu itu, di dalam pertemuan rahasianya yang ada rekaman diambil oleh sebagian kaum muslimin, mengatakan kita hembuskan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk membuat keluarga berencana. Jadi cukup anak itu 1 atau 2. Takut-takuti mereka dengan kemiskinan. Tapi untuk warga kita sendiri, yaitu warga Masihiyin, jangan ada yang namanya keluarga berencana. Bahkan yang anaknya lebih banyak kita bantu dengan harta banyak agar bersemangat, agar jumlahnya banyak. Tujuannya apa? Kembalinya ke sini. Hasil dari apa nantinya? Hasil dari strategi mereka. Agar apa? Agar dengan demokrasi mereka dapat suara terbanyak, mereka akan menang partai-partai Kristen. Dan ini di Malaysia semakin mengkhawatirkan. Baik, dan banyak muslimin yang lalai masalah itu. Padahal Allah yang menjamin rezeki, tapi muslimin takut dengan gambaran-gambaran yang disebutkan oleh orang-orang, oleh dokter-dokter Nasoro. Padahal Nasoronya sendiri mereka tidak takut untuk miskin, mereka saling membantu. Musliminnya saling mendengki, ini muskilah. Tayyibul Islam ya'khudhu wa ya'tabiru bil kitabi was sunnah. Sementara Islam itu mengambil dan menimbang, menilai berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa bi ahlil halli wal 'aqdi. Dan menilai dengan apa? Para ulama, para zawil khibrah, pemilik kemahiran-kemahiran yang layak untuk diajak musyawarah dalam suatu permasalahan. Bukan apa? Bukan orang jahil suaranya dianggap sama. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Ini kurang ya. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan di dalam suatu perkara apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya itu dikembalikan kepada Allah. Wa yaqul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa min nizami demokratiyah al-intikhabat. Termasuk dari peraturan nizam, yaitu peraturan ya. Peraturan demokrasi adalah adanya pemilihan umum. Allati hiya tashabbuhun bil kufar. Yang mana itu adalah sikap menyerupai orang-orang kafir. Wa tashabbuhu bihim la yajuz. Sementara menyerupakan diri dengan orang kafir itu tidak boleh. Wa fiha dararun azim. Dan di dalamnya ada bahaya yang besar alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Wa min adrariha, dan termasuk bahayanya adalah musawatul haqqi bil batil. Menyamakan antara yang benar dan yang batil, menyamakan wahyu dengan ra'yu. Wal muhiqqi bil mubtil, menyamakan antara orang yang benar dengan orang yang berbuat kebatilan kenyataannya. Hasbal aksariyah, sesuai dengan jumlah terbanyak. Kalau dulu jumlah terbanyak membolehkan pakai jilbab, boleh jadi nanti jumlah terbanyak melarang adanya jilbab, sehingga apa? Hukum dirubah. Wa tadyi'ul wala'i wal bara', yaitu menyia-nyiakan atau membuang al-wala' wal bara', loyalitas dan rasa kebencian berdasarkan kebenaran, ini dibuang. Wa tamziqu syamlil muslimin, mencerai-beraikan barisan atau persatuan kaum muslimin. Wa ilqaul adawati wal baghdha,
dan melemparkan, yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian, wa tahazzub, pengelompokan, wa ta'addub bainahum, sepertinya ini pakai ghain ya, taghaddub, yaitu saling marah di antara mereka. Bahkan seperti yang di Yaman, sampai apa? Karena beda partai, orangnya dibakar. Ini melampau. Di mana rahmat yang kalian dipuji dengan sebab itu? Sampai apa? Orang partai lain dibakar, dan boleh jadi bukan hanya di Yaman. Kalau Yaman ada, apalagi yang bukan Yaman. Wal ghash, dan menimbulkan adanya penipuan. Ya, demi kepartaian banyak orang menipu. Wal khida, pengelabuan. Wal ikhtial, ini sama ya, tipu daya. Wazur, kepalsuan. Nah, kita sudah kenyang kalau masalah apa? Janji-janji palsu, kenyang manusia. Wa dhayaul awqat, titiknya kurang satu, dhaya, dan hilangnya waktu terbuang percuma. Wal amwal, dan harta negara terbuang. 20 tahun yang lalu orang yang membuat partai, dia masing-masing partai akan diberi apa itu istilahnya, bantuan sebanyak 1 miliar. Kalau sekarang tak tahu. Kalau sekarang ada berapa partai? Dulu cuma 3 partai. Sekarang berapa? Baik. Ternyata apa? Uang negara jadi terbuang untuk itu. Sehingga selalu apa? Kalah dengan apa? Negara tetangga yang merdekanya baru saja dan pulaunya saja sedikit dan kecil. Ternyata apa itu? Majunya lebih cepat. Baik. Dan memang ini adalah sesuatu yang layak untuk apa? Jadi bahan pertimbangan. Kenapa semacam itu? Baik. Wa ihdari hasmatin nisa, dan memudarkan kehormatan para wanita, rela berdesak-desakan di jalan-jalan atau di tempat-tempat pencoblosan itu, mungkin jadi apa, sundaguro dan seterusnya. Wa za'za'atis thiqah, dan yaitu goncangnya rasa percaya fi ulumi syariatil islamiyyati wa ahliha, terhadap ilmu-ilmu syariat Islam dan para pemegang syariatnya itu. Dianggap apa, ini sudah ajaran yang kuno, ajaran ajaran zaman unta dan seterusnya. Na'udzubillah. Baik. Ini dinukil dari Mabadi' Mufidah punya Syekhuna Yahya. Wa tuhadzirun nasa minal mudzaharati wal idrabat. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah memperingatkan manusia, memperingatkan orang-orang dari al-mudzaharat, yaitu demonstrasi-demonstrasi. Berapa banyak demonstrasi yang berakhir dengan apa? Dibakarnya rumah-rumah atau dirampoknya toko-toko dan semacam itu. Dan itu terbukti. Wal idrabat maksudnya adalah apa? Mogok massal. Ini idrab, enggak mau kerja, itu idrab. Wal iktisamat, ini hampir sama, yaitu apa? Sikap mogok massal, sama iktisam. Di sini, fahiya kulluha mustawradatun min a'da'il Islam. Ini semua adalah diimport dari musuh-musuh Islam. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id yaqul la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, pasti kalian akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian, shibran bi shibr, sejengkal demi sejengkal, wadhira'an bidhira', sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lataba'tumuh, sampai kalau mereka itu memasuki liang dhab, niscaya kalian akan mengikuti mereka juga. Diajak untuk masuk Kristen langsung enggak mau, tapi apa? Sedikit demi sedikit. Ada tahapan-tahapannya, na'udzubillah. Baik, hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id. Baik, kita istirahat dulu. Setelah itu kita lanjutkan 5 menit atau 10 menit. Wallahu ta'ala a'lam.